Assalamualaikum teman-teman. Saya Olvin Reniel Dayanti dengan NPM 20114500184 ingin memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan menjalankan ziarah kubur ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Let's go! Pagi ini saya diantarin teman saya untuk berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pagi ini cuacanya terik sekali nih. Tuh, berawan pula. Ikutin terus perjalanan Olvin ke Taman Makam Pahlawan Kalibata ya. Selamat datang di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Berikut adalah tampak depan dari Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tujuan saya datang ke Taman Makam Pahlawan Kalibata adalah untuk berziarah kubur ke makam Bapak Muhammad Ibnu Sayuti Melik atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Sayuti Melik. Lahir pada tanggal 22 November 1908 dan dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau merupakan suami dari Surastri Karma Trimurti, seorang wartawati dan aktivis perempuan pada zaman pergerakan dan pada zaman setelah kemerdekaan. Dan di sini saya dibantu oleh bapaknya yang enggan disebutkan namanya untuk mencari makam Bapak Sayuti Melik berada. Sejarah Bapak Sayuti Melik merupakan anak dari Abdul Muin alias Prapto Prawito, seorang bengkel jajar atau kepala desa di Sleman, Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Sumilah. Dan Bapak Sayuti Melik ini memiliki rasa nasionalisme sudah sejak kecil ditanamkan oleh ayahnya. Ketika itu ayahnya menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda yang menggunakan sawahnya untuk ditanami tembakau. Ketika belajar di sekolah guru di Solo 1920, ia belajar nasionalisme dari guru sejarahnya yang berkebangsaan Belanda, H.A. Zurich. Pada usia belasan tahun itu, ia sudah tertarik membaca majalah Islam bergerak pimpinan Kiai Haji Misbah di Kauman Solo, ulama yang berhaluan kiri. Ketika itu banyak orang termasuk tokoh Islam memandang Marxisme sebagai ideologi perjuangan untuk menentang penjajah. Dari Kiai Misbah, ia belajar Marxisme. Perkenalannya yang pertama dengan Bung Karno terjadi di Bandung pada 1926. Bapak Sayuti Melik ini merupakan anggota PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno, menggantikan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI, yang dibubarkan sangat cepat. Anggota yang awalnya hanya 21 orang, selanjutnya tanpa sepengetahuan
Jepang keanggotaan bertambah 6 orang, termasuk di dalamnya adalah Bapak Sayuti Melik. Di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini ada berpuluh ribu pahlawan yang dimakamkan di tempat ini, termasuk Bapak Sayuti Melik, Ibu Ainun, dan juga Bapak Habibie. Ini dia makam Bapak Sayuti Melik, perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kasih bunga dan juga jangan lupa berdoa untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Lanjut dari itu, di sini saya menemukan bingkai-bingkai foto dari beberapa pahlawan yang dipajang. Oh iya, teks proklamasi memiliki konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Wakil para pemuda, Sukarni dan juga Sayuti Melik memiliki masing-masing sebagai pembantu Bung Hatta dan Bung Karno ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Setelah selesai, dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, konsep naskah proklamasi itu dibacakan di hadapan para hadirin, namun para pemuda menolaknya. Dalam suasana tegang itu, Bapak Sayuti Melik memberikan gagasan, yakni agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta saja. Atas nama bangsa Indonesia, usulnya diterima dan Bung Karno pun segera memerintah Sayuti Melik untuk mengetiknya. Ia mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan berikut ini merupakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah jadi.